Anda setuju nggak dengan apa yang disampaikan? Pak Jokowi masih berkuasa di 2024 dan 2025. Ya, selamat malam. Yang tadi disampaikan, Jokowi masih berkuasa atau tidak? Salah satu Joman, Anda kan Joman. Iya, ditanyakan oleh Bang Aiman. Perlu kita ketahui, Jokowi hari-hari ini di pinggiran kota, di sudut kota. Tidak kemari untuk sibuk mengurus politik, beliau sibuk dengan keluarganya. Dinyatakan Jokowi masih berkuasa sama sekali tidak jauh dari panggangan api. Tetapi kemudian ada orang-orang yang gerah dengan Jokowi karena menganggap Jokowi ini sebagai batu sandungan terhadap apa-apa yang harus dilakukan. Ketika Jokowi masih terlibat di sini, mereka berpikir ini akan menjadi bahaya buat orang-orang yang merasa, wah, saya dulu kayaknya pernah ada persoalan, kira-kira seperti itu. Tapi Anda membantah bahwa nggak berkuasa. Secara de facto enggak. San, tapi pengaruh masih ada dong, San. Pengaruhnya masih ada dong. Pengaruh hari ini kita lihat bersama. Jokowi terakhir menjabat, rakyat memberi penilaian bagus. Dengan sekian persen, kurang lebih 75%, rakyat masih memberi rasa kepercayaan itu terhadap Jokowi. Hari-hari ini rasa kepercayaan Jokowi, rasa kepercayaan rakyat terhadap Jokowi masih ada. Tidak begitu saja menghilang. Nah, itu yang perlu dicatat. Bukan persoalan Jokowi mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang di luar kehendaknya, yang udah masuk kepada ranah-ranah pemerintah, ranah-ranah undang-undang, jauh dari itu. Saya tambahkan ya, Bang Iman. Enggak, pengaruh apa? Tadi Anda katakan punya pengaruh dong. Pengaruh apa sih? Jadi begini, kali Itu yang perlu pertamanya dalam sejarah Indonesia, ada mantan presiden dan presiden atau presiden ke-7 dan presiden ke-8 ini memiliki komunikasi yang bagus, memiliki komunikasi yang baik. Belum pernah terjadi Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur, Gus Dur. Ada gesekan lah begitu Anda mengatakan. Selalu ada hal yang membuat mereka tidak berkomunikasi dengan baik. Ya. Tapi kali ini ada komunikasi dengan baik, minimal persepsi publik, minimal citra publik yang terbangun adalah seperti itu. Sehingga dengan ada komunikasi yang baik, maka terlihat masih ada pengaruhnya. Yang paling terlihat apa? Salah satunya adalah orang-orang dekat Jokowi masih berada di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dengan citra komunikasi yang terbangun tadi, dengan citra kedekatan yang bagus tadi, maka tidak berlebihan menurut saya katakan bahwa si penguasa hybrid ini masih memiliki pengaruh dalam perpolitikan. Dan Anda meyakini itu? Oh iya. Oke. Saya sebelum buang Adian, saya ke Prof. Henry Subiakto. Anda setuju yang mana? Henry Satrio, Hensa, atau Bung San Salvator, Prof? Saya boleh punya pendapat sendiri. Boleh, silakan. Kegaduhan ini tidak akan selesai. Ini hanya persoalan kegaduhan yang tahun 2024 terjadi, nanti 2025 juga akan terulang. Akan berulang. Dan kegaduhan seperti apa misalnya? Ya seperti inilah terjadinya kegaduhan bahwa orang sibuk dengan persoalan-persoalan politik praktis, persoalan-persoalan presiden dan sebagainya. Padahal kita punya persoalan-persoalan yang lebih besar. Tapi kan ada korbannya yang kemudian diyakini oleh PDIP ada. Iya. Mas Hasto jadi tersangka, itu yang diyakini oleh PDIP kan? Ya itu ada korbannya, sekaligus juga bisa kita lihat bagaimana nanti dinamika antara Pak Hasto dengan PDIP dengan Pak Jokowi yang sekarang ini nampaknya kan kalau kegaduhan kan cuma berisik tapi tidak ada action. Kalau ini kan dianggap, saya bukan katakan ini, dianggap oleh PDIP ada aksinya. Ya memang iya. Karena begini, masyarakat kita ini kan sebenarnya sudah terpecah, sudah terbelah antara mereka yang mendukung, katakanlah ya, mendukung tadi yang namanya istilahnya Mas Henry itu adalah kekuasaan hybrid begitu kan, dengan yang ingin supaya berbeda, melepaskan itu, supaya hybrid itu tidak ada lagi, supaya ada yang namanya presiden itu memang ya presiden ini ya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi kan begitu kan, ada yang keinginan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, saya sebagai seorang akademisi yang sebenarnya sudah agak bosen bicara mengenai seperti ini dan ini tidak akan selesai, saya punya agenda sendiri bahwa negeri ini sedang terancam. Saya itu 1 bulan kemarin ya, sebulan saya riset di Indonesia bagian timur dan ternyata memang ada persoalan besar di mana ketika kita sedang ribut seperti ini, negara kita semakin lemah dan negara kita ini sedang menuju pada suatu kondisi yang namanya
kolonisasi digital, ada kolonialisme digital. Dijajah secara digital. Dijajah secara digital. Kita ini ribut ini sebenarnya ribut ini juga bagian dari konteks digital. Karena algoritma kita memang menyebabkan kita harus ribut. Kalau algoritma ini kita ikuti, memang akan menarik sekali yang namanya keributan-keributan. Mas Adian Apitupulu muncul, kemudian beliau muncul. PPN 12%. PPN 12%. Itu menarik, itu menyebabkan kita semua itu lalu tertarik ke dalam diskusi-diskusi yang tidak ada selesai seperti ini. Ya. Tapi Anda lihat bahwa negara kita ini sebenarnya banyak masalah besar. Salah satunya ingin saya sampaikan dalam forum ini, karena ini forum suara rakyat dan saya kebetulan jadi rakyat sekarang. Kalau dulu saya di situ, gitu kan? Saya rakyat. Begini, Indonesia sedang menghadapi sebuah keadaan yang genting dalam konteks digital. Kemarin terjadi yang belum dibahas nih, yang namanya judi online, itu juga terjadi 2024. Penipuan online, apakah sekarang tidak terjadi? Saya berkali-kali ketemu orang dan saya harus menjelaskan tentang penipuan online. Itu juga terjadi 2024. Mengenai pornografi terjadi banyak sekali persoalan-persoalan yang sekarang ada di depan kita. Tapi kita sibuk dengan hal yang tidak selesai-selesai. Gitu kan? Oke. Nah, begini. Dulu negeri kita yang damai ini dan kaya ini didatangi oleh kekuatan asing itu ingin menguasai Indonesia. Dulu ada namanya VOC, VOC itu sebuah korporasi. Ada orang-orang Portugal datang ke Indonesia menguasai alam Indonesia. Secara ekonomi waktu itu. Lalu mengambil sumber daya alam dan sumber hasil-hasil bumi. Sekarang keributan-keributan ini siapa yang untung? Yang untung adalah kapitalisme digital. Yang untung adalah monetisasi dari apa yang ada di media sosial. Termasuk ini pun nanti akan dipotong-potong di media sosial. Dan itu akan menjadi monetisasi dan menguntungkan kapitalisme digital yang ada di luar sana. Sekarang yang namanya bumi Indonesia, kalau bumi Indonesianya juga kita perdebatkan, anak cucu kita itu nanti akan ada di atasnya bumi Indonesia yang namanya public sphere-nya, cyberspace-nya Indonesia. Siapa yang berkuasa di cyberspace Indonesia? Hampir lebih 90% itu adalah korporasi-korporasi global. Mana korporasi Indonesia yang ada di dunia digital kita? Nggak ada. Kecil sekali lah. Ada tapi kecil. Kedua, sekarang kalau sudah mereka ada di sini, apakah mereka diam saja? Tidak, mereka mengambil barang yang paling berharga dari kita, yaitu apa? Data. Data apa? Data kita semua, data keributan, data apa. Jadi peta politik tadi ada penguasa baru, penguasa lama, penguasa hybrid, mereka udah tahu tuh ya. Ada penguasa Google tahu dan itu penguasa dunia yang bisa mengambil semua keuntungan monetisasi termasuk mengadu domba kita semua. Semakin ribut, mereka semakin beruntung karena monetisasi itu. Nah, persoalannya adalah negara ini sekarang menjadi ajang rebutan perusahaan-perusahaan global itu, termasuk kemarin saya di Indonesia Timur, di NTT, di Maluku Utara, bahkan saya juga dapat laporan yang dari Papua, ada juga yang dari Indonesia Barat, yang namanya Starlink itu sudah sekarang merajalela. Dan itu adalah hasil dari pimpinan-pimpinan 2024 yang mengundang Elon Musk, mengizinkan Elon Musk. Tapi sekarang bukan hanya Starlink, dari Cina. Jadi ada semacam G60 Starlink, itu istilah punyanya Cina, juga akan masuk ke Indonesia.